Darren mengangguk dan berkata dengan tegas, "Bos kami memiliki banyak lini bisnis. Ini hanya salah satunya. Aku tidak berbakat. Aku hanya orang yang bertanggung jawab atas lini bisnis ini. Kau telah menghubungi Elizabeth yang merupakan salah satu downline-ku di AS. Aku memiliki beberapa downline di AS dan Kanada yang berspesialisasi dalam mengirimkan pasokan untukku." Tama sedikit mengangguk dan berkata, "Aku punya urusan besar. Aku ingin berbicara dengan bosmu. Kamu bisa memanggilnya dan membiarkan dia datang. Aku akan menunggunya di sini." Darren mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati, "Saudaraku, jika kamu tidak mengungkapkan identitasmu, tidak mungkin bagiku untuk memberitahu bos kita." "Ya, bos kami termasuk dalam 10 besar di antara bos kriminal di Meksiko. Jika kamu ingin dia datang menemuimu, kau harus menunjukkan identitas yang dapat mengundangnya." Tama tersenyum menghina, dan kemudian diam-diam dia memutuskan dasi di pergelangan tangannya. Segera setelah itu, dia memasukkan keterampilannya ke dalam sakunya dengan sangat tenang, dan mengeluarkan kartu emas hitam yang terbatas selusin di dunia dan hanya sedikit di Indonesia. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari dan merasa ngeri, dan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Tama melakukannya. Tama sudah dengan lembut menggoyangkan kartu emas hitam di tangannya. Setelah itu, dia melemparkan kartu itu langsung ke Darren, dan mencibir, "Ayo, buka mata anjingmu dan tunjukkan padaku dengan jelas, apakah kamu mengenali benda ini?" Darren mengulurkan tangannya dengan panik, mengambil kartu itu, dan kemudian dia melihat lebih dekat dan terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat kartu emas hitam Citibank, dia sudah mendengarnya. Dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin kartu emas hitam ini terbatas hanya beberapa lusin di dunia. Jika kamu bisa mendapatkan kartu semacam ini, jangan katakan berapa banyak uang yang ada di kartu itu, tapi asetnya pasti melebihi 10 miliar dolar AS. Apa konsep 10 miliar dolar di pedalaman seperti Meksiko? Itu terlalu banyak konsep, sialan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengamati kartu itu. Pengerjaan kartu ini sangat indah, entah itu tekstur atau sentuhan, dia belum pernah melihatnya di kartu dalam hidupnya. Relief yang sedikit buram pada permukaan kartu emas hitam itu sama indahnya dengan sebuah karya seni. Di sudut kiri bawah kartu, ada huruf Inggris yang menonjol dengan stempel baja, yang merupakan huruf kapital dari nama Tama. Pada saat ini, Darren berseru dalam hatinya, ini adalah hal yang nyata. Detik berikutnya, tangan Darren gemetar tanpa sadar. Darren juga seorang pelatih. Terlepas dari usianya, keterampilannya jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Orang ini bisa menahan AK-47 dengan satu tangan, tapi sekarang dia tidak bisa memegang kartu bank yang beratnya hanya beberapa gram. Pada saat ini, dia menatap Tama, dan matanya penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Dia tidak bisa menahan gemetar dan bertanya, "Saudara, oh tidak? Tuan, aku tidak tahu, kamu tiba-tiba, apa yang membawamu ke sini, apa pekerjaanmu?" Darren bukan orang bodoh yang tercengang. Ketika dia melihat kartu ini, dia tahu bahwa Tama pasti sangat kuat, dan bahkan asetnya harus lebih dari 10 miliar dolar AS. Dan pada saat ini, dia tidak lagi merasa memiliki inisiatif apapun saat ini. Karena dia tahu betul bahwa seseorang yang berharga seperti Tama, jika dia berani menggunakan identitas aslinya dan mengambil darah dan dagingnya sendiri untuk mengambil risiko, kemudian di matanya, sama sekali tidak ada ancaman terhadap risiko ini. Alasan mengapa Tama berani menggunakan nama aslinya untuk menghubungi kelompok orang ini adalah karena di satu sisi, dia tidak takut akan pembalasan dari orang-orang ini, karena menurut pendapatnya, salah satu dari orang-orang ini akan mati. Di sisi lain, dia tahu bahwa Elizabeth pasti tidak ada hubungannya dengan mereka.
Sejak Elizabeth melarikan diri dari Providence, dia telah memutuskan semua kontak dengan kaki tangannya. Ini adalah cara perlindungan diri rubah tua itu. Dalam waktu singkat, bahkan Cataclysmic Front tidak dapat menemukan keberadaannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat berhati-hati. Jadi meskipun dia menggunakan nama aslinya, dia tidak perlu khawatir bahwa organisasi ini akan berkomunikasi dengannya setelah dia muncul kembali. Melihat wajah panik Darren, Tama dengan sinis berkata, "Lihat betapa takutnya kamu seperti burung. Dengan pistol di tanganmu, dan begitu banyak anjing di sekitarmu, bukankah itu cukup untuk memberimu keberanian?" Mendengar kata-kata Tama, Darren dan Johan di sebelahnya menjadi lebih bingung. Melihat keringat dingin Darren tertinggal di dahinya, Tama tersenyum kecil dan berkata, "Oke, jujur saja denganmu, aku kekurangan beberapa orang sepertimu, yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor. Kamu hanya pengecut, jadi aku datang ke sini untuk menyelidiki dan melihat berapa banyak yang kau miliki." Setelah Tama mengatakan ini, mereka berdua sudah berkeringat di leher mereka. Darren atau biasa dipanggil Paman Thomas itu menelan ludahnya dengan susah payah, dan tanpa sadar bertanya, "Tuan Renza, kamu datang ke Meksiko sendirian hanya untuk memeriksa kami?" Tama bertanya kembali, "Siapa yang memberitahumu aku sendirian?" Ketika keduanya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih gugup. Pada saat ini, Tama menunjuk ke Abraham di sampingnya, dan berkata dengan ringan, "Bukankah kita berdua datang bersama?" Darren tercengang, dan kemudian seluruh orang berdiri di tempat dan gemetar tak terkendali. Tama tidak menyebut nama Abraham, tapi ketika dia menyebut nama ini, Darren merasa lebih bingung. Karena dia sudah mendapatkan informasi tentang Abraham, dia bisa menyimpulkan bahwa Abraham dirahasiakan. Namun, Tama bisa ikut dengannya, dan dia masih bertemu dengannya di pesawat, yang membuktikan bahwa Tama sudah mengetahui rencana mereka, dan tahu bahwa mereka akan menyerang Abraham, jadi dia dengan sengaja mendekati target dan datang ke sini bersamanya. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan. Baru kemudian dia mengerti mengapa orang lain selalu mengatakan itu. Pemburu kelas atas selalu muncul di mata dan jalan mangsa yang sebenarnya. Tampaknya dia telah mengambil tawaran besar untuk apa-apa, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini berada di bawah kendali orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa inilah hasil yang sangat diinginkan orang lain. Itu mengingatkannya pada cara orang Afrika menangkap tawon. Mereka pertama-tama akan mengambil sepotong daging untuk membuat tawon yang rakus berpikir bahwa mereka telah menemukan mangsanya dan kemudian membawanya pergi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika pemburu itu menggigit potongan daging, dia menggantungkan bulu tipis pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, pemburu akan mengikuti bulu untuk menemukan sarang tawon, hapus mereka satu persatu. Mereka akan membunuh tawon dewasa dan buang kepompong dari sarangnya ke dalam panci untuk direbus dan digoreng. Singkatnya, begitu pemburu melacak sarang, itu berarti penggulingan seluruh sarang tidak bisa dihindari. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Tama, "Tuan Renza, apakah kamu ingin menggabungkan kami?" Tama berkata dengan ringan, "Itu tergantung pada kekuatan dan ketulusanmu. Jadi sebaiknya kau melibatkan bosmu, telepon saja dan minta dia datang dan berbicara denganku." Darren berpikir sejenak, lalu berkata dengan hormat, "Tuan Renza, tunggu sebentar, aku akan naik dan memanggil bos kami." Tama berkata dengan dingin, "Kau harus naik untuk menelepon? Telepon saja di sini." Darren dengan cepat menjelaskan, "Tuan Renza, kamu tidak tahu, ada pemblokir sinyal di sini, dan ponselnya tidak bisa menelepon. Aku ingin naik dan menggunakan telepon rumah untuk menelepon bos kami." Tama melambaikan tangannya dengan lembut dan mendesak, "Cepat pergi dan kembali dengan cepat." "Baik." Darren mengangguk dan mengedipkan mata cepat pada Nathan, dan keduanya bergegas keluar bersama.
Setelah mencapai tanah, Johan mau tidak mau bertanya kepada Darren, "Paman Thomas, ini, apa asal-usul anak ini?" Darren menamparkan wajahnya dan mengutuk dengan marah, "Tidak peduli dari mana asalnya, kamu yang membawanya ke sini. Jika orang ini tidak baik, kau akan disalahkan jika bos tidak membunuhnya. Ini tidak bisa disalahkan padaku, Paman Thomas." Johan berkata dengan wajah sedih, "Aku melaporkannya kepadamu pada saat itu, dan kau juga setuju. Bagaimana kau bisa menyalahkanku saat ini?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.